Oke sahabatku semua, kali ini kita akan membahas tentang band paling berbahaya dan band paling fenomenal sepanjang masa, Guns N' Roses. Guns N' Roses adalah kelompok musik hard rock dari Amerika Serikat yang berdiri pada tahun 1984 dan resminya pada Maret tahun 1985. Anggota pendiri Guns N' Roses adalah Axl Rose yang merupakan ex-vokalis Hollywood Rose dan Tracy Guns yang juga ex-gitaris LA Guns. Grup yang didirikan di Los Angeles, Amerika Serikat ini sempat berganti-ganti personil, bahkan Tracy Guns pun hengkang dari grup ini. Bermula pada tahun 1983, ketika itu setelah gagal bergabung dengan Poison bersama teman masa kecilnya Steven Adler, mereka bersama membentuk Road Crew. Slash menempatkan iklan di sehelai koran untuk basis. Dan setelah itu, ia menerima jawaban dari Duff McKagan. Ketika Road Crew bubar, Slash bergabung dengan band lokal Black Sheep. Diketuai oleh Willie Bass, band ini kemudian saling berbagi agen dengan band lainnya yang dikenal sebagai Hollywood Rose. Pada 1984, kedua band tersebut menjadi band pembuka untuk band Christian metal Stryper. Setelah pertunjukan tersebut, Slash dan Axl Rose diperkenalkan kepada personil lainnya oleh seorang teman. Dan setelah beberapa bulan, Slash dan Steven Adler diundang bergabung dengan Axl Rose, Duff McKagan, dan Izzy Stradlin sebagai personil band Guns N' Roses. Band ini sangat top dan terkenal di era 80-an dan 90-an. Mereka pertama kali melejit lewat album pada tahun 1987, Appetite for Destruction, dengan hitsnya Sweet Child of Mine, Paradise City, dan Welcome to the Jungle. Dan kemudian merilis album akustik yang diberi nama GNR Lies dengan hits manisnya Passion. Dan kemudian mengeluarkan double album secara bersamaan, Use Your Illusion 1 dan Use Your Illusion 2, yang juga melejit dan meledak dengan beberapa hits fenomenal seperti Don't Cry, Civil War, November Rain, Knocking on Heaven's Door, dan Estranged. Album Spaghetti Incident yang mereka lepas tahun 1993 nampaknya adalah pertanda berakhirnya kejayaan Guns N' Roses. Album yang berisi lagu-lagu daur ulang dari artis lain ini tidak bisa meraup keuntungan seperti album-album sebelumnya. Guns N' Roses berada di puncak kejayaan mereka dengan formasi Axl Rose sebagai lead vokal, Slash pada gitar, Izzy Stradlin pada rhythm gitar, Duff McKagan pada bass, Dizzy Reed pada keyboard, dan Matt Sorum pada drums. Kalau ada grup rock yang namanya paling bersinar di awal tahun 1990-an, boleh jadi itu adalah Guns N' Roses. Hal itu bisa dilihat lewat sejumlah tembang mereka yang begitu sering dinyanyikan seperti You Could Be Mine yang menjadi lagu tema Terminator 2, Judgment Day. Sayang, seperti grup lainnya, Guns N' Roses belakangan diguncang oleh perseteruan antar personilnya yang tenggelam dalam penggunaan obat bius dan alkohol.
Bahkan hanya Axl Rose saja yang masih bertahan. Sementara personil lainnya hengkang, baik karena dipecat langsung oleh sang vokalis yang dikenal memiliki temperamen meledak-ledak, hingga mundur sendiri. Terakhir, reputasi Guns N' Roses sendiri semakin tercoreng karena di bawah komando Axl. Grup ini berulang kali gagal merilis album terbaru, Chinese Democracy, meski telah berulang kali menetapkan tanggal rilisnya. Kabar terakhir bisa menjadi merupakan tanda bagus. Guns N' Roses kembali ke formasi awal. Kabar bombastis itu pertama kali dilontarkan oleh Steven Adler yang tak lain adalah drummer Guns N' Roses formasi awal. Aku telah bertemu Axl beberapa waktu lalu dan telah berbicara hingga pagi yang sekaligus untuk menyelesaikan semua perseteruan di antara kami selama ini. Aku telah melontarkan ide padanya supaya personil lama Guns N' Roses tampil bareng lagi. Sebab kalau itu terjadi, hal ini akan menjadi reuni terbesar dalam sejarah musik. Ketika ucapan itu kelontarkan, Axl hanya nyengir kemudian tertawa. Tapi jangan salah, justru anggota baru lainnya ternyata juga sama antusiasnya denganku. Mereka langsung berusaha memujuk Axl dan menyebut bahwa formasi kamilah yang terbaik sepanjang masa. Untuk masalah ini, aku telah berbicara dengan Slash dan Izzy Stradlin, dan mereka ternyata sama antusiasnya denganku. Sekarang semuanya tergantung Axl. Guns N' Roses menjadi band rock terbesar di dunia pada tahun 1991-1992 saat double album mereka Use Your Illusion meledak di pasaran. Dengan formasinya saat itu, Axl Rose, Slash, Izzy Stradlin, Duff McKagan, Dizzy Reed, dan Matt Sorum. Pada tengah malam 17 September 1991, Guns N' Roses menjadi band terhebat di dunia. Ratusan toko dibuka sampai pagi untuk menjual album Appetite for Destruction dan Use Your Illusion yang terdiri dari double album. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kedua album Use Your Illusion itu berada di peringkat pertama, dan kedua album terlaris versi Billboard di Amerika Serikat. Namun kebesaran dan kesuksesan Guns N' Roses pada masa itu tidak serta-merta menjadikan personil mereka lebih solid. Yang terjadi adalah Izzy Stradlin secara mengejutkan mengundurkan diri dari Guns N' Roses di pertengahan konser keliling dunia album Use Your Illusion yang diberi nama Use Your Illusion World Tours. Izzy digantikan oleh Gilby Clarke di pertengahan konser keliling dunia mereka. Dapat kita lihat pula dalam video klip Don't Cry. Di klip itu terselip gambar ketika salah seorang fans menempelkan sebuah tulisan di punggungnya, "Where's Izzy?" Dan juga di video klip Live and Let Die. Di klip itu juga terselip poster yang bergambar Izzy Stradlin yang bertuliskan "Missing". Atau kejadian lainnya saat menjelang konser di Tokyo, ada poster juga bertuliskan "Who's Kilby?", gitaris yang menggantikan Izzy. Membuktikan bahwa fans Guns N' Roses sangat kehilangan sosok Izzy. Nasib Guns N' Roses berubah pada tahun 1994. Mereka ribut satu sama lain, sering masuk pusat rehabilitasi ketergantungan narkotika, dan album The Spaghetti Incident gagal di pasaran.
Keretakan mereka dimulai dari sini. Setelah itu, mereka sempat berkumpul di sebuah studio di Los Angeles untuk merekam album yang rencananya dirilis tahun 1995. Namun, tak lama kemudian mereka dihinggapi penyakit yang sudah biasa diderita band-band lainnya, kebosanan. Mereka sudah terlalu kaya, sehingga mereka berpikir tidak perlu melakukan apapun. Axl Rose mengangkat dirinya sendiri sebagai pemimpin proyek pembuatan album itu. Tetapi, dia jelas tidak bisa memimpin. Kebetulan pihak Geffen Records juga memanjakan Guns N' Roses. Berkat hasil penjualan album yang mendatangkan keuntungan luar biasa besar, mereka memberikan keleluasaan yang istimewa pada Guns N' Roses untuk menulis dan merekam. Saat itu Guns N' Roses tengah merilis single Sympathy for the Devil yang merupakan soundtrack dari sebuah film Interview with the Vampire. Pada tahun 1996, Slash meninggalkan Guns N' Roses, diikuti oleh Matt Sorum, Duff McKagan. Karena perencanaan album yang tak kunjung kelar tersebut, para personil Guns N' Roses melepaskan diri. Axl Rose tetap mempertahankan merek Guns N' Roses dan merekrut personel-personel baru. Suatu tindakan yang tidak bisa dicegah oleh Geffen Records. Bahkan Geffen Records masih percaya bahwa Guns N' Roses wajah baru ini akan tetap diminati oleh para penggemar. Sepeninggal para personil lawasnya, Axl mencoba untuk membangun band Guns N' Roses kembali. Dari sini, Guns N' Roses mulai kehilangan ciri khasnya. Hal ini dikarenakan input dari anggota baru dan sesuatu yang ingin dicoba oleh Axl, yaitu unsur techno. Sebenarnya sampel lagunya sudah muncul pada album Use Your Illusion 2, yaitu My World. Pada tahun 1999, mereka merilis single Oh My God yang merupakan soundtrack film End of Days. Dan pada tahun 2001, Guns N' Roses mengumumkan secara resmi formasi baru mereka. Berbagai spekulasi muncul tentang album mereka, dan Axl beberapa kali telah menjanjikan untuk menentukan tanggal rilis albumnya. Dari tahun ke tahun cerita selalu sama, dan fans mulai tampak kecewa karena perilisan album yang diberi judul Chinese Democracy terus ditunda. Namun, Axl bersama Guns N' Roses benar-benar merilis album tersebut pada tahun 2008. Dari sini timbul pro dan kontra. Sebagian memuji, sebagian lagi memandang negatif terhadap peluncuran album tersebut. Namun, Guns N' Roses tetap berjalan dan akan melanjutkan kisahnya dalam lagu-lagu dan tur-tur berikutnya. Sekian dan wassalam.